Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Hujan baru saja reda ketika sebuah patroli kecil polisi distrik melintas di jalan pinggir desa Karangjati. Jalanan becek, lampu-lampu toko sudah banyak yang padam, dan hanya beberapa orang saja yang masih berkeliaran. Di salah satu sudut jalan, tampak seorang nenek kurus berkain batik lusuh sedang mendorong gerobak kayu berisi sayuran yang belum laku. Wajahnya keriput, rambut putihnya diikat seadanya, dan langkahnya tampak berat. Orang-orang desa mengenalnya sebagai Nenek Sarni, seorang penjual sayur keliling yang hidup sendirian setelah suaminya meninggal. Namun ada sesuatu tentang nenek itu yang tidak diketahui banyak orang, sebuah rahasia yang disimpan rapat bertahun-tahun. Di sisi lain jalan, dua polisi yang sedang tugas malam baru saja berhenti di sebuah pos ronda kosong untuk berteduh. Mereka adalah Bribtu Dharma, dikenal paling keras, sering menyalahgunakan wewenang. Bribda Lono, lebih muda terpengaruh dan mengikuti saja. Malam itu, keduanya sedang kesal karena razia sebelumnya gagal mendapatkan uang damai dari beberapa pengendara. Saat mereka melihat Nenek Sarni lewat, Dharma langsung menggerutu. "Lihat tuh, masih jualan malam-malam. Pasti nggak punya izin. Kita cek, siapa tahu dapat rezeki." Lono sebenarnya ragu, tapi dia mengikuti Dharma. Konfrontasi dimulai ketika Nenek Sarni mendorong gerobaknya melewati pos ronda. Dharma langsung menghadang. "Hei, kamu dari mana? Jualan gak ada izinnya, ya?" Nenek Sarni menghentikan gerobak, napasnya terengah. Dengan suara lembut ia menjawab, "Maaf nak, saya cuma pulang. Tidak jualan lagi, barangnya tidak habis." Dharma mendengus, memegang kerah baju nenek itu. "Alasan? Semua pedagang malam wajib bayar izin operasi. Bayar sekarang 300.000, kalau nggak aku bawa ke kantor." Orang-orang yang melihat dari kejauhan hanya bisa terdiam. Mereka tahu sifat Dharma yang temperamental. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Nenek Sarni mencoba tenang. "Nak, saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya hanya..." Belum selesai bicara, Dharma mendorongnya. Nenek itu jatuh tersungkur, gerobaknya terbalik. Sayur-sayuran bergulir ke tanah yang basah. Lono tampak panik, tetapi Dharma malah semakin beringas. "Lama-lama bikin emosi aja. Kamu kira kami bercanda?" Ia mengangkat tangannya, hendak memukul. Sesaat sebelum tangan itu mendarat, Nenek Sarni menunduk, tangannya menyentuh tanah basah. Bibirnya bergerak pelan dalam bahasa Jawa kuno, tak ada yang mendengar jelas, tapi rasanya seperti doa. Angin malam tiba-tiba berubah dingin. Sangat dingin, Dharma tidak menyadari perubahan itu. Ia tetap mengayunkan tangannya, tapi sesuatu terjadi sebelum pukulannya mengenai nenek itu. Tangan Dharma berhenti di udara. Tubuhnya bergetar. Entah kenapa ia merasa seperti didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. "Apa? Ini?" Dharma mundur setengah langkah. Lono juga ikut merinding. Nenek Sarni perlahan berdiri, tatapannya berubah, bukan lagi tatapan nenek tua lemah. Ada sesuatu yang sangat tenang namun sangat kuat di balik mata itu. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Nak, kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu sakiti." Dharma merasa dadanya berat, seakan ada tekanan tak terlihat menghimpit. "Siapa kamu sebenarnya?" Nenek Sarni tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus, dan sekali lagi menggumamkan mantra halus. Udara mendadak terasa bergetar, desas-desus selama di desa itu. Ada cerita lama yang jarang diceritakan. Konon ada seorang perempuan yang pernah mempelajari ilmu rawa rontek, sebuah ilmu kuno untuk menyembuhkan dan melindungi diri. Ilmu yang hanya diwariskan kepada orang tertentu.
dan sangat jarang digunakan. Tidak ada yang pernah menghubungkan legenda itu dengan Nenek Sarni sampai malam ini. Angin dingin menyapu jalan kecil desa Karangjati malam itu. Lampu-lampu toko yang sudah hampir padam berkedip-kedip seolah merasakan aura aneh yang baru saja muncul. Udara yang tadinya lembab berubah seperti diselimuti kabut tipis yang datang entah dari mana. Bribdu Dharma merasa bulu kuduknya berdiri. Dadanya sesak, tangannya gemetar tanpa sebab. Ia mencoba mempertahankan nada kasar yang biasa ia pakai, tapi suaranya justru serak dan ketakutan. Jangan macam-macam ya, Nek. Tapi ucapannya terdengar seperti seseorang yang sedang memohon, bukan mengancam. Nenek Sarni berdiri, tapi lebih dari sekadar berdiri. Nenek Sarni perlahan bangkit. Namun gerakannya tidak seperti orang tua berumur 70 tahun. Tidak gemetar. Tidak rapuh. Seolah tubuhnya mengambil kembali kekuatan masa mudanya yang telah terkubur puluhan tahun. Tanah yang menempel di telapak tangannya ia usap pelan ke kain jariknya. Namun gerakannya justru semakin membuat Dharma dan Lono gelisah. Ada ketenangan yang tidak wajar. Ada tatapan yang membuat napas mereka berhenti. Lono berdiri terpaku, matanya tidak berkedip. Bang, kayaknya kita salah. Bang, Dharma memarahinya, tetapi suaranya patah-patah. Diam kau, Lon. Ini cuma nenek tua. Namun kata-katanya melemah saat melihat raut Nenek Sarni. Nenek itu menatap keduanya lama. Sangat lama, kemudian ia berkata pelan. Aku sudah lama tidak ingin memakai ilmu itu lagi. Tapi kalian memaksa. Kilasan masa lalu yang terungkap tanpa mereka sadari. Kata-kata itu seperti mengirimkan getaran ke udara. Sekilas, Dharma melihat bayangan, samar namun jelas, sosok wanita muda berpakaian tradisional sedang melakukan ritual di sebuah hutan. Wajahnya mirip Nenek Sarni, tapi jauh lebih muda dan penuh wibawa. Sebuah suara dalam benaknya berbisik, rawa rontek, ilmu penyembuh dan pelindung. Namun bisa menjadi petaka jika disalahgunakan. Dharma langsung memegangi kepala. Terkejut, Lono mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Nek, panjenengan siapa sebenarnya? Nenek Sarni berjalan perlahan ke arah gerobak yang terbalik. Ia memunguti beberapa sayur yang jatuh, menata ulang dengan sabar. Lono melihat itu dan justru semakin takut. Tidak masuk akal, bagaimana seseorang bisa memiliki aura sekuat itu sementara ia hanya memperbaiki sayuran yang jatuh. Ketika Nenek Sarni selesai, ia berdiri, dan pada momen itu, seluruh udara seperti terhenti. Ilmu rawa rontek mulai bangkit. Nenek Sarni mengusap tangannya, menengadah ke langit, lalu menggumamkan mantra. Lirih, bahasanya tua, sangat tua, seperti bahasa Jawa kuno yang hanya digunakan dalam ritual sakral. Dharma dan Lono langsung merasa dada mereka berat, telinga mereka berdenging. Dharma mencoba melangkah, tetapi tubuhnya kaku seperti dipaku ke tanah. Ia memaksa bergerak, namun tak bisa. Nek, hentikan. Hentikan? Nenek Sarni membuka mata, tatapannya bukan marah, lebih seperti kecewa. Ilmu ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi yang lemah. Kalian menghinanya malam ini. Mantra itu semakin kuat. Dharma merasakan tubuhnya panas dingin. Seperti ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik di dalam dirinya. Lono sudah menangis ketakutan. Nek, kami salah. Tolong hentikan, Nek. Tolong. Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa warga yang mendengar suara ribut dari kejauhan mulai mendekat. Tapi ketika sudah cukup dekat untuk melihat apa yang terjadi, mereka justru berhenti dengan wajah pucat. Salah satu warga, Pak Broto, berbisik. Astagfirullah, itu Sarni tuh? Kok aurane koyok ngono? Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani mengintervensi, karena semua warga tua di situ tahu satu cerita lama. Jika seseorang sudah mengaktifkan rawa rontek, jangan pernah menyentuhnya, jangan mendekat, jangan menyela, biarkan sampai energinya mereda sendiri. Puncak ketegangan Nenek Sarni mengangkat tangan pelan. Bukan mengancam, tapi seperti sedang menimbang apa yang akan ia lakukan. Dharma sudah menutup mata,
siap menerima apapun, namun suara Nenek Sarni justru lembut. Aku tidak akan menyakitimu, Nak. Tapi kamu harus merasakan akibat dari perbuatanmu. Tangan Nenek Sarni bergerak pelan ke arah Dharma. Seketika itu juga, Dharma merasakan seluruh ketakutannya meledak. Semua kenangan buruk dari tindakan semena-mena yang pernah ia lakukan muncul bertubi-tubi. Pemalakan, intimidasi, makian, pukulan kepada warga kecil, semua seakan diputar ulang di depan matanya. Tubuhnya lunglai, nafasnya tersengal. Lono berlutut, memohon, "Nek, aku cuma ikut-ikut. Nek, sumpah, aku cuma ikut-ikut." Nenek Sarni menatapnya, dan itu yang paling berbahaya. Nak, kejahatan terbesar sering terjadi bukan oleh mereka yang jahat, tapi oleh mereka yang hanya ikut-ikutan. Air mata Lono jatuh semakin deras, sesuatu yang tidak terduga terjadi tiba-tiba. Lampu jalan mati, semua gelap, orang-orang menjerit pelan. Lono memeluk tanah dan menutup kepala. Dharma terpaku, tubuhnya gemetar dalam kegelapan itu. Suara lembut Nenek Sarni terdengar. Aku akan tuntaskan apa yang harus diselesaikan, dan kamu akan belajar. Saat lampu menyala kembali beberapa detik kemudian, warga terkejut. Nenek Sarni tidak terlihat, hilang begitu saja, seperti ditelan angin. Gerobaknya berdiri rapi, sayurannya sudah tertata. Dharma terduduk lemas, Lono kolapse sambil terisak, dan semua orang tahu, malam itu bukan kejadian biasa. Setelah cahaya lampu jalan kembali menyala dan Nenek Sarni hilang begitu saja, suasana desa Karangjati pecah dalam bisik-bisik ketakutan. Beberapa warga yang melihat langsung kejadian tadi berkumpul, tetapi tidak satupun berani mendekati dua polisi itu. Dharma terduduk dengan pandangan kosong, napasnya tersengal seperti habis berlari jauh. Lono jatuh berlutut, tubuhnya gemetar tak berhenti. Pak Broto akhirnya maju mendekat hati-hati. Nak, kalian kenapa bisa sampai begini? Dharma hanya menggeleng. Wajahnya pucat, matanya merah. Semua yang ia lakukan selama bertahun-tahun seakan diputar ulang di kepalanya tanpa henti. Lono tampak lebih parah. Ia tidak berhenti menangis. Keesokan paginya, desa masih gelisah. Rumor tentang kejadian malam itu menyebar cepat. Semua warga berbisik-bisik, sebagian percaya, sebagian ragu. Tapi satu hal pasti, dua polisi yang biasanya arogan kini berubah total. Di kantor polsek, Dharma hanya diam, tidak bisa bekerja. Ia memandangi meja kosong. Wajahnya seperti orang kehilangan arah. Kapolsek, Pak Samiran, memanggilnya ke ruangannya. Dharma, apa yang sebenarnya terjadi? Dharma tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, jari-jarinya bergetar. Setelah beberapa detik, ia berbisik. Kami sudah berbuat salah besar. Pak, kami kira dia hanya nenek biasa. Kapolsek mengernyit. Siapa? Dharma menelan ludah, dan untuk pertama kalinya, ia menyebut nama yang membuat banyak warga tua bergidik. Nenek Sarni dan Ilmu Rawa Rontek. Kapolsek sontak berdiri dari kursinya. Kamu sadar apa yang baru saja kamu katakan? Dharma menutup wajahnya. Saya tidak peduli orang percaya atau tidak, Pak. Tapi apa yang saya lihat semalam, itu nyata. Di rumah tua paling ujung desa sementara itu, Lono memberanikan diri mendatangi rumah kecil Nenek Sarni. Rumah itu sangat sederhana, berdinding papan, atapnya sudah banyak yang bocor, namun suasana di sekitar rumah itu tenang, terlalu tenang. Lono mengusap wajahnya lalu mengetuk pelan, tidak ada jawaban. Ia memanggil, tetap sunyi. Lono memberanikan diri masuk. Di dalam rumah kecil itu, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar, tumpukan buku tua berisi tulisan Jawa kuno, beberapa di antaranya rusak oleh usia. Foto-foto hitam putih seorang perempuan muda berpakaian adat, wajahnya sangat mirip dengan Nenek Sarni. Hanya wajah muda, tegas, anggun. Lono menemukan sebuah tulisan tangan di atas meja tua. Ilmu bukan untuk disombongkan, ilmu adalah penjaga, dan penjaga hidup untuk melindungi, bukan menyakiti. Lono menangis lagi. Desa Karangjati mengingat cerita lama. Warga tua mulai bercerita, membuka fakta yang selama ini mereka pendam. Dulu,
Puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan muda bernama Sarni, murid terakhir dari seorang ahli ilmu rawa rontek. Ilmu itu biasanya digunakan untuk menjaga desa, menyembuhkan orang yang kerasukan, atau melindungi diri dari serangan gaib. Namun suatu tragedi menimpa Sarni. Suaminya meninggal, dan ia memilih hidup menyendiri, berjanji tidak akan pernah menggunakan ilmunya lagi, kecuali terpaksa, dan malam itu, ialah malam ketika janji itu terpatahkan. Pertemuan terakhir sore hari, Dharma dan Lono memberanikan diri mencari nenek Sarni. Warga mengatakan ia sering duduk di pinggir hutan setelah kejadian besar. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sosok nenek itu duduk di sebuah batu besar. Ditemani suara angin dan daun-daun berguguran, nenek Sarni menoleh dengan senyum tipis. Seolah sudah tahu mereka akan datang, Dharma langsung berlutut. "Nek, maafkan kami, tolong, maafkan kami." Lono ikut berlutut. "Kami janji tidak akan ganggu orang kecil lagi. Kami janji tidak akan ikut-ikut perbuatan salah lagi." Nenek Sarni menatap mereka lama, ada kesedihan di matanya, bukan kemarahan. Kemudian ia berkata, "Nak, hukuman terbesar bukan dari aku. Hukuman terbesar adalah ketika kamu berhadapan dengan dirimu sendiri. Jika kamu sungguh ingin berubah, maka perubahan itu haruslah datang dari hati." Dharma menangis tanpa suara, Lono mengangguk kuat-kuat. Setelah itu, nenek Sarni berdiri dengan tertatih, kali ini seperti nenek 70 tahun biasa lagi, dan berkata, "Aku bukan siapa-siapa sekarang. Ilmuku hanya tinggal sisa, yang penting adalah kalian belajar sesuatu malam itu." Keduanya mengangguk. "Nek, kami ingin membawa panjenengan ke desa." "Biar kami lindungi?" tanya Lono. Nenek Sarni tersenyum lembut. "Tidak perlu. Nak, aku sudah cukup lama melindungi diriku sendiri." Ia berjalan perlahan ke dalam hutan. Sebelum hilang dari pandangan, ia menambahkan, "Rawa rontek bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan hati yang sedang tertidur." Beberapa hari kemudian, perubahan nyata. Dharma dan Lono benar-benar berubah. Mereka mulai bekerja dengan lebih manusiawi. Tidak lagi meminta uang, damai, tidak lagi bersikap kasar pada rakyat kecil. Warga desa awalnya ragu, tetapi perlahan mereka melihat perubahan itu nyata. Dharma bahkan sering membantu nenek Sarni membeli barang-barang dari kota. Lono mengantar nenek itu pulang setiap sore jika bertemu di jalan, dan sejak hari itu, tidak ada lagi polisi arogan yang berani semena-mena di desa Karangjati. Semua berubah karena satu nenek yang pernah mereka sakiti, satu nenek yang menyimpan ilmu kuno yang sudah jarang ditemukan di dunia modern, ilmu rawa rontek. Penutup, pelajaran yang tidak akan dilupakan. Suatu pagi, Dharma bertanya kepada Pak Broto, "Pak, menurut Bapak, apa yang sebenarnya dilakukan nenek Sarni malam itu?" Pak Broto tersenyum. "Kadang, Nak, orang yang paling terlihat lemah justru punya kekuatan yang paling besar. Kekuatan itu bukan hanya ilmu, tapi keberanian untuk melawan ketidakadilan." Dharma terdiam. Di kejauhan, nenek Sarni mendorong gerobaknya perlahan, dengan senyum tenang seperti biasa, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun dua polisi itu tahu, malam itu telah mengubah hidup mereka untuk selamanya.